Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita bakal membahas mengenai updatean episode terbarunya Ultimate Trigger ya. Yang kali ini berjudul Melompat ke Masa Depan. Nah, ini merupakan episode keduanya Ultimate Trigger setelah episode pertama ya. Dan di sini langsung aja kita bakal membahas pada pembahasan pertama lah. Yang pertama mengenai si Kengo mendapatkan pekerjaan baru di bumi ya, yaitu bergabung di organisasi God Select. Nah, itu pun diajak oleh si Pak Shizuma bukan, itu nama keluarganya. Itu beliau yang bernama Pak Mizukuni. Nah, yang telah mengajak si Kengo untuk bergabung di God Select. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa beliau ini telah mengetahui bahwa si Kinggola adalah cahaya yang terpilih oleh raksasa gunung tersebut. Yap, itu yang kita ketahui ya. Dan di sini juga melihat mengenai perundingan si Kengo atas pilihannya gitu. Dan kalau ibunya sih yes aja ya, karena ini ada pilihan untuk menyelamatkan alam semesta. Wow, emang luar biasa sih ibunya si Kengo. Ya, karena dia juga mengetahui bahwa anaknya telah menjadi raksasa kuno, atau bisa dikatakan raksasa cahaya yang kita ketahui, yaitu si Trigger. Di sini juga diperkenalkan anggota barunya ke anggota lainnya ya. Yang pertama si Tenshin, Himari, Akito, yang diperkenalkan oleh si kapten ya, yaitu si Kapten Seiya. Wow. Hanya saja pas mau berkenalan kepada anggota lainnya, hanya si Akito tuh yang merasa kayak gak suka akan kehadirannya si Kengo gitu. Dan sedangkan si Yuna baru datang ya pas si Kengo itu baru masuk dalam organisasi God Select. Dan di situ si Kengo mengira kalau dia itu adalah gadis yang pernah ia temui. Namun beliau bernama Pak Mizukuni menjelaskan juga kepada Kengo bahwa si Yuna ini adalah anaknya dia gitu. Dan Kengo itu mengira kalau dia itu adalah gadis yang ia temui pas episode pertama gitu. Karena emang persis banget, yang dimana si Luna Toyoda tidak hanya memerankan sebagai Yuna saja, tetapi sebagai si Yuzai juga gitu. Wow, emang bisa jadi sih, bukan bisa jadi lagi, tapi emang persis banget gitu. Dan hanya si Akito ya yang merasa gak enak akan kehadirannya si Kengo itu, lalu dia itu pergi begitu saja. Nah, tiba-tiba ada sebuah monster yang bernama Gimaira ya, yang mengancam kota penduduk di situ. Nah, di situ pun mereka mulai beraksi untuk melaksanakan tugas mereka sebagai God Select. Nah, dimulai dari si Himari ya, yang selalu mengandalkan God Falcon untuk menghadapi monster tersebut. Yang lainnya seperti si Akito, Yuna, Kengo, dan yang lainnya sih seperti Seiya sama Tenshin itu cuma di markas doang. Kalau yang tiga-tiganya ini segera menuju lokasi untuk mengevakuasi para warga tersebut di situ. Oke. Dan di situ si Kengo juga berubah ya, melihat si Yuna ingin melindungi para penduduk di situ. Nah, berubahlah menjadi Trigger. Nah, pas menghadapi Gimaira hanya gampang susah gitulah, sebut saja gitu ya. Tiba-tiba si Dagon datang setelah kekalahannya si Gimaira gitu. Dan pas lawan Dagon pun kita juga tahu bahwa si Trigger itu tidak mampu mengalahkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Dagon. Dan di situ pas pertarungan berlangsung, kita juga mengetahui bahwa Yuna itu kayak kerasukan si Yuza gitu. Ya, karena si Yuna juga merupakan keturunan yang sama tak dengan si Yuzare, bisa jadi gitu. Soalnya seperti pada faktanya di Ultraman 3 bahwa si Kapten Ilma itu merupakan
keturunannya si Yuzari karena emang persis banget mukanya. Kalau bisa dibuktikan itu di final audisi itu juga diperlihatkan bahwa si Yuzari adalah Captain Ryoma pada masa itu, sekitar 30 juta tahun yang lalu lah. Dan setelah kekalahan si Kengo pun, itu pun si Akito menyampaikan Kengo mengenai cara bertarungnya itu loh, dan menjelaskan asal usul terciptanya Spark Lance. Dan di sini juga mengejutkan kalau si Akito ini sangat pengen menjadi Ultraman Trigger untuk melindungi si Yuna. Wah, di sini kayaknya ada cemburu hati nih. Wah, bahaya nih, bahaya nih. Dan benar saja ya, dia ini menyerupai si Masaki Keigo. Hanya saja, yaitu satu organisasi sama Kengo gitu. Namun karena alasan lain kenapa si Akito tidak dipilih oleh si Trigger, ya mungkin karena ada beberapa alasan gitu. Sedangkan kalau Kengo itu pasti alasannya sudah jelas ya, kalau dia ingin melindungi senyuman masa depan orang semuanya lah gitu. Itu yang menyebabkan si Kengo dipilih oleh si Trigger untuk dibangkitkan gitu, apalagi untuk digunakan. Oke, sementara itu di markas, seperti yang kita ketahui juga kalau si Akito ini juga bisa membuat hyper key-nya Ultraman Trigger. Tapi karena saat itu si Dagon muncul, itu si Akito itu membuatnya yang hyper key-nya Ultraman Trigger Power Type. Oh iya, by the way si Dagon juga ini, seperti yang kita ketahui, juga dilepaskan segalnya ini oleh si Camilla. Jadi makanya pas mendengar kabar bahwa Camilla itu bertemu dengan Trigger, si Dagon itu segera menuju ke Trigger berada gitu. Ini sejujurnya ini penjelasannya itu pas menit ke-7 ya, tapi karena sekaligus aja pembahasannya Dagon di sini yang dimana menjelaskan tentang Akito menciptakan hyper key-nya Ultraman Trigger Power Type ya, sekaligus gitu. Lanjut ya. Dan di saat Akito membuat Ultraman Trigger Power Type yang hyper key itu, nah di situ Pak Mitsukuni datang ke laboratoriumnya ya, dimana beliau ini mengerti perasaan si Akito ya, dimana itu dia itu tidak dipilih ya oleh si Trigger, hanya si Kengo yang dipilih olehnya. Dan di situ pun beliau mengatakan mengenai impiannya si Kengo, sambil seolah-olah dia bilang itu untuk senantiasa dukung gitulah, dan juga tidak harus iri hati kepada orang yang dipilih oleh si Ultraman Trigger untuk menjadi seorang Ultraman gitu. Intinya sih Pak Mitsukuni ini ngajak si Akito ini untuk mendukung impiannya sih, untuk senyuman semua orang gitu. Dan Akito pun merasa seperti mau tidak mau sih, ia pun memenuhi keinginan beliau tersebut demi si Kengo. Nah, dan di situ pas waktu Dagon muncul juga ya. Nah, menggunakan gas Falcon pun ternyata ada baterainya gitu. Jadi mana itu pas Dagon muncul kembali, itu gas Falconnya tidak bisa dipakai karena energinya habis dipakai untuk menghiasi Gimaira tadi ya. Nah, Kengo yang mendengar situasi tersebut, nah dia pun segera menuju ke lokasi. Dan sebelum itu dia dikasih hyper key yang power type itu oleh si Akito gitu. Dan seolah itu dia merasa udah agak terbiasa dengan si Kengo gitu, karena si Kengo ini dipilih oleh si Trigger menjadikan seorang Ultraman untuk mengendalikan dirinya. Dan pada akhirnya pas muncul di area TKP tersebut, nah di situ dia memulai memakai kekuatan terbarunya yaitu Power Type. Dan di sini perubahannya agak klasik seperti Ultraman 3 sebelumnya, hanya saja pas udah berubah wujud ininya sama ini bagian armornya ini ikut berubah juga gitu. Ternyata itu efek spesial dari Ultraman Trigger itu sendiri.
gue kira bakal seperti Ultraman 3 sih. Ternyata ada wujud warna merahnya itu seperti Ultraman 3 pada umumnya. Oh, ternyata ada sedikit berubahnya gitu. Ya tau lah maksudnya gitu. Dan di sini pertarungan tersebut jelas ya dimenangkan oleh si Ultraman Trigger Power Type. Dan sempat terjadi pertarungan di bawah air. Cuman yang menjadi pertanyaan itu sedalam apa pas di dalam air tersebut di kota itu. Kalau di ujung laut ya mungkin masuk akal karena dalamnya itu lumayan. Sedangkan kalau ini kan di dekat kotaan gitu. Nah jadi gue penasaran itu sedalam apa airnya itu. Tapi yang jelas di sini dimenangkan oleh si Ultraman Trigger Power Type dengan menggunakan Circle Arms dengan mode Power Claw. Wow, emang luar biasa. Dan lagi-lagi di sini si Dragon kabur ya. Dan cerita akhir pun di mana palsu anggota Dead Sledge itu memulai penerbangan Nurse DC untuk menjelajahi suatu tempat, bisa jadi gitu ya. Dan ceritanya pun berakhir dengan kemunculan si Ignis, yang dimana itu mukanya berubah gitu. Ya namanya juga alien ya, mukanya berubah apa ya, kayak tatoan gitulah. Cuma yang menjadi pertanyaan, si Ignis ini dia itu di bagian sini ini kayak ada bentuk ketupat atau kristal gitulah. Ini mungkin kemungkinan ini menjadi teori untuk kita semua. Apakah si Ignis ini bakal menjadi Trigger Dark? Kayaknya nggak mungkin lah. Soalnya gini, pas rumor sebelumnya ada yang mengupload tentang Ignis, yaitu mau memegang versi lainnya dari Guts Powerless gitu. Gue takutnya dia itu yang akan menjadi Trigger Dark gitu. Mungkin teman-teman semuanya tahu apa yang aku maksud gitu. Tapi kalau memang benar ya, emang ini adalah fakta yang aku dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya memang pada umumnya Trigger Dark itu adalah Trigger itu sendiri, ya mungkin si Kingo sendiri yang akan menjadi Trigger Dark pada masa yang akan mendatang gitu. Ya gue takutnya ceritanya itu bakalan mengarah ke arah lain gitu. Ya semoga saja cerita untuk kedepannya lebih menarik dari sebelumnya. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan episode 2 kali ini. Ya cukup singkat sih untuk pembahasan, tapi semoga untuk selanjutnya bisa lebih seru lagi daripada sebelumnya. Karena untuk selanjutnya si Trigger langsung hadapan dengan Hugh Drum ya. Dan itu merupakan raksasa kegelapan yang terakhir yang bakalan diselamatkan oleh si Kamera ataupun si Dagon dari penyegelan. Dan kukira penyegelan mereka itu di tempatnya sama, tetapi di tempat yang berbeda. Contohnya si Kamera di alam luar angkasa yang terlepas. Kalau Dagon itu kemungkinan di bulan ya. Sedangkan si Hugh Drum, gue kurang pasti sih dia itu kesegel di mana. Ya pasti antara di bawah air dengan, ya kita nantikan aja deh untuk episode kedepannya. Dan tidak terasa kalau hari ini hari raya haji ya. Wah, dan masanya nyangka banget. Dan semoga untuk keberkahan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita masih belum mendapatkan kabar Ultra Galaxy yang season ketiga ya. Jadi mana bakalan terjadi scan yang epic banget untuk kita saksikan nantinya. Kemungkinan pas akhir Juli atau awal Agustus itu trailernya baru muncul. Nanti di situ kita baru bahas bersama-sama ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga cukup. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan seperti ini. Yang mudah-mudahan video terkait jangan lupa subscribe channel youtube.com/jeptiket. Dan apabila ada kesan dan kekurangan, tak apa yang mau mengucapkan pada teman-teman semua putus-putus, mohon makan selesai. Karena gue bukan waktu yang senang, dan yang sopirnya itu handsop tercita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Tifeno mengucapkan selamat menunaikan Idul Adha dan sampai jumpa di next video.